Pada awal Perang Dunia Kedua, Jepang mulai melakukan ekspansi ke Asia Tenggara untuk mendapatkan sumber daya alam guna mendukung industri perang mereka. Setelah menyerang Pearl Harbor pada 8 Desember 1941, Jepang dengan cepat bergerak ke wilayah-wilayah strategis di Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang saat itu masih berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Jepang pertama kali mendarat di Tarakan, Kalimantan pada 11 Januari 1942, yang kaya akan minyak bumi. Selanjutnya, pasukan Jepang melanjutkan invasi ke Balikpapan, Palembang, dan Batavia atau Jakarta. Belanda yang tidak mampu menghadapi serangan cepat Jepang akhirnya menyerah pada 8 Maret 1942 melalui Perjanjian Kalijati di Subang, Jawa Barat. Dengan ini, Indonesia secara resmi berada di bawah kependudukan Jepang. Pendudukan Jepang di Indonesia berlangsung selama lebih dari 3 tahun, yaitu dari 1942 hingga 1945, dan membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pada awalnya, rakyat Indonesia menyambut kedatangan Jepang dengan antusias. Hal ini disebabkan oleh propaganda Jepang yang menjanjikan kemerdekaan dan pembebasan dari penjajahan Jepang. Jepang memperkenalkan semboyan gerakan 3A yang berbunyi Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Selain itu, Jepang menggunakan tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Banyak rakyat Indonesia yang percaya bahwa Jepang benar-benar akan membantu mereka mencapai kemerdekaan. Namun, seiring berjalannya waktu, rakyat mulai menyadari bahwa Jepang hanya menggantikan posisi Belanda sebagai penjajah. Kebijakan kerja paksa atau Romusa, kekejaman tentara Jepang, dan eksploitasi sumber daya alam menyebabkan penderitaan rakyat. Banyak petani dipaksa menyerahkan hasil panennya kepada Jepang, sementara tenaga kerja diperas untuk kepentingan perang. Setelah berhasil menguasai Indonesia, Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi 3 zona pemerintahan militer berdasarkan kepentingan strategis mereka. Yang pertama, Jawa dan Madura, diperintah oleh tentara ke-16 atau Rikugun. Yang kedua, Sumatera, yang dikuasai oleh tentara ke-25 atau Rikugun. Dan yang terakhir, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut Jepang atau Kaigun. Pemerintahan ini sangat militeristik dan berorientasi kepada kepentingan perang Jepang. Semua kebijakan yang diterapkan bertujuan untuk mendukung strategi perang Jepang di Pasifik. Segala bentuk perlawanan rakyat terhadap Jepang ditindak dengan keras, dan kebebasan berpendapat serta berkumpul dibatasi. Meskipun pemerintahan Jepang sangat militeristik, mereka tetap membentuk struktur pemerintahan sipil untuk menjalankan administrasi. Beberapa kebijakan yang diterapkan antara lain, yang pertama, melibatkan tokoh-tokoh Indonesia dalam pemerintahan agar mendapatkan dukungan rakyat. Yang kedua, menggunakan sistem pemerintahan yang menyerupai Belanda tetapi dengan kontrol penuh dari Jepang. Yang ketiga, mengubah sistem pendidikan dengan memasukkan bahasa Jepang sebagai bahasa pengantar. Dan yang terakhir, menghilangkan pengaruh Belanda dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, dalam praktiknya, pemerintahan sipil ini tetap berada di bawah kendali militer Jepang dan lebih berfungsi sebagai alat propaganda untuk mendukung kepentingan perang mereka. Selama pendudukan Jepang, berbagai organisasi sosial dibentuk dengan tujuan utama menarik simpati rakyat Indonesia. Namun, pada kenyataannya, organisasi-organisasi ini lebih banyak digunakan untuk kepentingan Jepang sendiri.
Salah satu organisasi yang pertama kali dibentuk adalah Gerakan 3A yang didirikan pada 29 Maret 1942. Organisasi ini menyebarkan propaganda bahwa Jepang adalah cahaya, pelindung, dan pemimpin Asia. Namun karena kurangnya dukungan dari rakyat, organisasi ini tidak berkembang dan akhirnya dibubarkan. Sebagai gantinya, Jepang membentuk Putra atau Pusat Tenaga Rakyat pada 1 Maret 1943 dengan kepemimpinan 4 tokoh nasional yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Tujuan utama Putra adalah penggalang dukungan rakyat untuk membantu Jepang. Akan tetapi, Putra justru dimanfaatkan oleh para pimpinannya untuk menyadarkan rakyat akan pentingnya perjuangan kemerdekaan. Menyadari hal ini, Jepang membubarkan Putra pada 1944 dan menggantikannya dengan Jawa Hokukai yang lebih terkontrol dan terorientasi pada kepentingan perang Jepang. Jepang juga membentuk berbagai organisasi semi-militer untuk mempersiapkan tenaga cadangan dalam perang. Seinendan didirikan untuk melatih pemuda Indonesia dalam keterampilan dasar militer. Keibudan adalah organisasi keamanan lokal yang bertugas membantu polisi dalam menjaga ketertiban. Sementara itu, Fujinkai adalah organisasi perempuan yang diarahkan untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi Jepang. Untuk lebih meningkatkan kontrol dan mendapatkan tenaga militer, Jepang membentuk Heiho yang merekrut pemuda Indonesia sebagai prajurit bantu dalam tentara Jepang. Selain itu, Jepang juga membentuk PETA atau Pembela Tanah Air yang memberikan pelatihan militer kepada pemuda Indonesia. PETA menjadi cikal bakal terbentuknya Tentara Nasional Indonesia atau TNI setelah kemerdekaan. Jepang menerapkan sistem kerja paksa atau romusa untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam proyek-proyek perang mereka. Ribuan rakyat Indonesia, baik secara sukarela maupun paksa, dikerahkan untuk bekerja dalam kondisi yang sangat buruk dan tidak manusiawi. Para romusa dipekerjakan di berbagai sektor seperti pembangunan jalan, jembatan, rel kereta api, hingga fasilitas militer Jepang. Mereka seringkali dipaksa bekerja tanpa makan yang cukup, tempat tinggal yang layak, dan perawatan medis yang memadai. Akibat eksploitasi tenaga kerja yang berlebihan, banyak romusa yang jatuh sakit, mengalami kelelahan ekstrim, atau bahkan meninggal dunia akibat kondisi kerja yang tidak manusiawi. Sistem ini menyebabkan penderitaan besar bagi rakyat Indonesia dan menjadi salah satu bukti nyata kekejaman Jepang selama masa pendudukannya. Pendidikan pada masa pendudukan Jepang diarahkan untuk mendukung kepentingan perang dan memperkuat pengaruh Jepang di Indonesia. Sistem pendidikan mengalami perubahan besar dengan memasukkan nilai-nilai budaya Jepang ke dalam kurikulum. Penggunaan bahasa Belanda dilarang dan digantikan dengan bahasa Jepang sebagai bahasa resmi dalam pendidikan dan administrasi. Selain itu, propaganda budaya Jepang disebarluaskan melalui kurikulum sekolah dan berbagai media, seperti radio, surat kabar, dan pertunjukan seni. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah membentuk loyalitas rakyat Indonesia terhadap Jepang, serta menghapus pengaruh budaya Barat yang sebelumnya mendominasi sistem pendidikan di Indonesia. Jepang menguasai sumber daya alam Indonesia dengan memanfaatkan hasil bumi seperti minyak, karet, dan bahan tambang untuk kepentingan industri dan militer mereka. Seluruh produksi diarahkan untuk mendukung kebutuhan perang Jepang, menyebabkan rakyat Indonesia mengalami kesulitan mendapatkan bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya. Jepang juga menerapkan sistem monopoli ekonomi dengan mengendalikan sektor pertanian, perkebunan, dan perdagangan. Hasil bumi dikirim ke Jepang, sementara rakyat dipaksa bekerja tanpa upah yang layak, menyebabkan kemiskinan dan kelaparan di berbagai daerah.
Selain itu, sistem ekonomi yang diterapkan Jepang tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat Indonesia, melainkan hanya berfokus pada keberlangsungan perang mereka. Akibatnya, ekonomi Indonesia mengalami kemunduran drastis, dan banyak rakyat yang harus bertahan hidup dengan kondisi yang sangat sulit. Namun, meskipun Jepang menindas rakyat Indonesia, berbagai perlawanan tetap terjadi di berbagai daerah. Rakyat Indonesia melakukan perlawanan baik secara fisik maupun diplomatis untuk menentang kebijakan Jepang yang semakin menindas. Tokoh-tokoh perlawanan seperti Supriyadi, Bung Tomo, dan lainnya memainkan peran penting dalam mengorganisir gerakan perlawanan terhadap Jepang. Mereka memimpin berbagai aksi dan pemberontakan seperti pemberontakan Peta di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi. Perlawanan rakyat ini memberikan tekanan kepada Jepang dan turut berkontribusi terhadap perubahan kebijakan Jepang di Indonesia. Meskipun sebagian besar perlawanan berhasil ditumpas oleh Jepang, semangat juang rakyat Indonesia tidak pernah padam, dan hal ini menjadi pemicu utama dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua menjadi faktor utama yang mengakhiri pendudukan Jepang di Indonesia. Serangan sekutu yang semakin intens, terutama di wilayah Pasifik, melemahkan kekuatan militer Jepang. Puncaknya terjadi pada 6 dan 9 Agustus 1945, ketika Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Serangan ini menghancurkan kedua kota tersebut dan menyebabkan Jepang mengalami krisis besar, baik secara militer maupun ekonomi. Akibat serangan dahsyat itu, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Kekalahan ini membuat Jepang kehilangan kendali atas Indonesia, membuka jalan bagi bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tahun 1944, Perdana Menteri Jepang, yaitu Kuniaki Kaiso, mengumumkan janji kemerdekaan bagi Indonesia sebagai upaya untuk menarik dukungan rakyat terhadap Jepang yang saat itu semakin terdesak dalam Perang Dunia Kedua. Sebagai tindak lanjut dari janji ini, Jepang membentuk Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tahun 1945 dengan tujuan menyusun dasar negara dan merancang kemerdekaan Indonesia. Namun, akibat kekalahan Jepang yang semakin dekat dan tekanan dari situasi perang, Jepang terpaksa mempercepat janji kemerdekaan bagi Indonesia. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh para pemimpin nasional Indonesia untuk segera mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang bertugas untuk merancang langkah-langkah menuju kemerdekaan Indonesia. PPKI memiliki peran penting dalam menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan pembentukan pemerintahan dan konstitusi Indonesia. Tokoh-tokoh utama seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan anggota lainnya berperan besar dalam proses persiapan ini. Dalam situasi yang semakin mendesak akibat kekalahan Jepang, para pemimpin nasional berusaha mempercepat proses kemerdekaan. Akhirnya, pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini menandai awal berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia